pada bahasa Indonesia. Nah, sebelum merujuk kepada pembahasan utamanya, seperti yang kita ketahui, bahasa memiliki dua aspek. Yang pertama, aspek bentuk dan aspek makna. Nah, yang pertama, aspek bentuk. Aspek bentuk itu sendiri merujuk kepada dua wujud, yaitu wujud audio dan wujud visual. Wujud audio itu sendiri kita dapat temui dengan bunyi-bunyian atau audio yang kita temui sehingga kita dapat memahami arti yang ingin dijelaskan. Nah, yang kedua, wujud visual. Wujud visual itu seperti lambang-lambang, simbol-simbol yang dapat kita lihat sendiri dengan mata kita. Misalnya, Indonesia merupakan negara republik yang berbentuk kepulauan. Nah, pemaparan yang saya berikan kepada teman-teman ini dapat disebut dengan wujud audio, atau teman-teman dapat dengan wujud audio karena saya memberikan informasi dengan bunyi-bunyian. Nah, makna yang terdapat dalam kata-kata yang saya berikan itu disebut dengan aspek makna. Nah, jadi teman-teman, aspek bentuk dan aspek makna itu memiliki hubungan yang erat, sehingga jika kita tidak mengetahui aspek bentuk, maka aspek makna dari kata itu tidak dapat kita dapatkan. Nah, selanjutnya kita akan mengarah kepada pembahasan utama, yaitu kaidah pembentukan kata. Nah, pada kaidah pembentukan kata ini ada dua kata atau dua macam kata. Yang pertama, kata dasar dan kata bentukan. Nah, kata dasar itu sendiri kata yang utuh, kata yang masih asli, belum ditambahkan dengan imbuhan meng, kan, ber. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa kata dasar itu yaitu kata yang dapat dijadikan menjadi beberapa kata-kata yang diubah. Nah, misalnya kata bentukan. Kata bentukan itu kata yang telah diubah, kata yang telah diberikan imbuhan, telah diubah dari kata dasarnya. Nah, kata bentukan ini biasa juga disebut dengan kalimat turunan, kalimat berimbuhan, atau kalimat jadian. Contohnya, misalnya kata dasarnya masak, jadi untuk kata bentukannya kita tambah dengan imbuhan me, jadi memasak. Nah, kalau kata lain misalnya kan, kita dari kata dasar masak kan jadi masakan. Nah, kaidah pembentukan kata ini dapat terjadi apabila memenuhi beberapa syarat ini. Biasanya kaidah pembentukan kata itu menggunakan pengimbuhan. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, dengan menambahkan imbuhan me, kan, ber. Nah, syarat yang kedua itu pembentukan kata dengan kata dasar dan kata dasar. Maksudnya itu penggabungan dua kata dasar, misalnya air dan mata menjadi air mata. Terus kalimat yang kedua misalnya rumah dan sakit, rumah sakit. Nah, gitu teman-teman. Selanjutnya syarat yang ketiga yaitu pembentukan kata dengan unsur terikat dan kata dasar. Unsur terikat itu tersendiri biasanya pra atau biasanya prasejarah. Nah, biasanya swadaya, pasca sarjana. Nah, jadi kan pasca itu kata terikatnya. Nah, sarjana itu kata dasarnya, jadinya pasca sarjana. Selanjutnya syarat yang keempat itu penggunaan kata dengan pengulangan. Maksudnya itu misalnya suatu kalimat dengan pengulangan, misalnya lari, berlari-lari, masak-masakan. Selanjutnya yang terakhir, pembentukan kata dengan pengakroniman. Pengakroniman itu maksudnya kesamaan dengan kata itu, pengelompokan, kelompok, grup. Nah, gitu. Selanjutnya kaidah pemilihan kata. Nah, pada kaidah pemilihan kata ini kita harus memahami dua istilah, yaitu istilah pemilihan kata dan istilah pilihan kata. Kedua istilah ini harus bisa kita bedakan. Misalnya yang pertama itu pemilihan kata. Pemilihan kata itu seperti proses, cara yang kita lakukan untuk mendapatkan kalimat-kalimat yang kita inginkan.
Nah, pilihan kata itu adalah hasil dari proses yang kita lakukan tadi. Misalnya pemilihan kata itu kan seperti proses. Jadi kayak memasak kan sebuah proses untuk kita mendapatkan masakan. Nah, hasil dari pilihan kata itu akan kita dapat seperti misalnya pilihan katanya memasak. Nah, pilihan katanya menjadi masakan. Untuk kriteria pemilihan kata dibagi menjadi 3, yaitu ketepatan, kecermatan, dan keserasian. Nah, kriteria yang pertama itu ketepatan. Ketepatan itu juga dapat dibagi menjadi beberapa. Yang pertama, penggunaan kata yang bermakna denotasi dan konotasi. Nah, mungkin teman-teman bertanya kan, apa sih itu denotasi dan apa sih itu konotasi? Denotasi itu yaitu suatu kata yang hanya menjelaskan makna dasar. Sedangkan konotasi yaitu suatu kata atau kalimat yang juga menjelaskan makna tambahan atau makna lainnya sesuai dengan konteks pembicaraan. Nah, misalnya contohnya ya, kambing hitam. Nah, di pikiran teman-teman itu sendiri, misalnya kambing hitam itu yaitu hewan kambing yang berwarna hitam. Nah, itu maksudnya pada makna denotasi atau makna dasar. Nah, sedangkan konotasi itu kambing hitam. Kambing hitam itu kan kayak orang yang mengompori pihak lain. Nah, contohnya misalnya untuk denotasi, Pak Agus sangat membutuhkan uang sehingga ia menjual kambing hitamnya. Nah, itu kan hanya menjelaskan makna dasarnya kambing hitam, hewan yang berwarna hitam. Nah, sedangkan untuk contoh konotasinya yaitu misalnya Agus menjadi kambing hitam pada suatu perusahaannya. Nah, untuk contoh konotasinya misalnya dalam setiap keributan mereka selalu dijadikan kambing hitam atau orang yang disalah-salahkan dalam masalah itu. Nah, itu. Selanjutnya, penggunaan kata bersinonim. Kata bersinonim itu yaitu beberapa kata bersinonim, misalnya dapat seperti kelompok, rombongan, kawanan, gerombolan, yaitu atau persamaan kata tersebut, bukan lawan dari kata tersebut. Nah, selanjutnya penggunaan eufisme. Eufisme itu sendiri yaitu kata ungkapan yang menggantikan ungkapan secara halus. Misalnya kan seperti bodoh. Bodoh itu kan kayak terlalu kasar kan jika kita menyampaikan kepada seseorang, misal si A ini sih sangat bodoh ya. Kita tidak boleh itu menjadi terlalu kasar dan tidak baik untuk suatu kalimat. Jadi kita bisa mengganti dengan si Ayu masih kurang pandai dalam pelajaran pendidikan matematika. Jadi kita tidak terlalu kasar. Misalnya si Ayu bodoh dalam pendidikan matematika. Tidak boleh, teman-teman. Misalnya miskin, kurang mampu, minta itu kan kayak aku minta dong, kayak terlalu gimana ya. Jadi kita bisa ganti dengan mohon gitu. Misalnya mati, kita bisa ubah ke meninggal. Terus yang selanjutnya penggunaan kata dengan makna generik dan spesifik. Makna generik itu makna umumnya, terus spesifik itu kan lebih khusus atau lebih mendalam. Misalnya untuk makna generik atau makna umumnya, kendaraan itu kan bisa kayak truk, motor, bus, mobil. Jadi si Ayu ke sekolah menggunakan kendaraan. Jadi kan kita tidak ketahui kan makna spesifiknya. Jadi spesifiknya itu kayak motor. Jadi si Ayu ke kampus menggunakan motor. Jadi kita lebih tahu sih, oh Ayu jadi menggunakan motor, mobil atau ke kampus gitu. Nah, selanjutnya penggunaan kata yang bermakna konkret dan abstrak. Nah, konkret itu makna yang dapat ditangkap atau dapat kita bayangkan kita sedang terjadi. Misalnya makna konkret dari mobil. Nah, kita pasti membayangkan kan mobil itu
itu punya pintu, ban, punya setir. Nah, terus untuk makna abstraknya itu makna yang masih kita awam, kita mengada-ngada untuk seperti apa sih dia, kayak contohnya itu kayak apa sih, perjuangan tahun 1945 itu kayak gini-gini gitu. Nah selanjutnya untuk kriteria pemilihan kata itu kecermatan. Yang kedua ya teman-teman, kecermatan itu kan seperti kita tahu, kita harus cermat dalam memilih sesuatu. Kita tidak boleh menyia-nyiakan, menyalahgunakan. Jadi dalam pemilihan kata dalam bahasa Indonesia itu kita juga tidak boleh terlalu banyak menggunakan kata, atau kita tidak boleh terlalu mubazir dalam penggunaan kata-kata. Jadi atau bisa disebut ekonomi bahasa, kehematan dalam penggunaan unsur-unsur kebahasaan. Jadi kita juga, kalau ada yang mudah, kenapa kita harus yang susah kan? Misalnya disebabkan oleh fakta, kita dapat lebih cermat, atau kita menggunakan ekonomi bahasa itu karena disebabkan oleh fakta, kita dapat singkat dengan karena. Nah, mengajukan saran atau menyarankan, melakukan kunjungan atau berkunjung, mengeluarkan pemberitahuan atau memberitahukan. Nah, dan banyak contoh-contoh lainnya. Selanjutnya kriteria ketiga itu keserasian. Nah, pada keserasian ini juga dibagi menjadi beberapa itu maksudnya terdiri dari faktor kebahasaan maupun faktor non kebahasaan. Untuk faktor kebahasaan itu seperti penggunaan kalimat atau kata sesuai dengan konteks kalimat. Jadi kita tahu kan dalam konteks yang bersifat umum, jadi kita bisa menggunakan kata-kata yang lebih santai. Nah, sedangkan jika bersifat khusus, kita bisa menggunakan kata-kata yang lebih baku, jadi tidak terlalu santai-santai. Yang kedua, penggunaan kata bentuk gramatikal dan penggunaan idiom untuk faktor kebahasaan. Nah, pada faktor non kebahasaan itu kita bisa membedakan dengan siapa sih situasi pembicara, situasi yang sedang sedihkah, senangkah, atau sedang gentingkah. Jadi kita dapat membedakan situasi apa dalam penggunaan pemilihan kata. Yang kedua, mitra bicara. Misalnya kita berbicara dengan siapa, orang yang lebih tua kah, lebih muda, atau sebantaran dengan kita. Jadi kita dapat lebih sopan apabila berbicara dengan lebih tua. Kita juga dapat lebih sopan dengan siapapun ya teman-teman. Jadi kita tidak boleh terlalu seenaknya dalam berbicara kepada orang. Yang ketiga, sarana bicara. Yang keempat, kelayakan geografis. Dan kelima, kelayakan temporal. Nah, teman-teman, jadi dari pembahasan itu kita dapat ketahui bahwa kaidah bentuk kata atau bisa disebut dengan morfologi itu dibagi menjadi dua bentuk, terus memiliki beberapa syarat sehingga dapat menjadi kaidah pembentukan kata yang kita inginkan. Nah, untuk kaidah pilihan kata atau sering disebut dengan diksi, kita juga dapat membedakan dengan dua macam kata, yaitu kata pilihan dan pilihan kata. Nah, jadi mungkin itu yang dapat saya bagi ilmu kepada teman-teman, atau yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata atau ada kesalahan, mohon dimaafkan ya teman-teman. Jadi sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.